Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 3 Januari 2025, hari Sabtu ya. Masih pada libur. Kita akan bahas, karena mengawali 2026, kita coba bahas macam-macam sektor industri, khususnya saham-saham syariah yang kira-kira secara fundamental mana yang per saat ini masih menarik untuk dilirik dan dipantengin ya, masukin ke watchlist. Kita akan review berdasarkan potensi yield dividennya karena laporan terakhir masih di kuartal 3 2025. Jadi kita akan bandingkan berdasarkan performa mereka di kuartal 3 2025. Nanti ketika ada di kuartal 4 nanti kita update lagi. Jadi nunggu closingan Desember, berarti mungkin akhir-akhir Januari atau di awal-awal Februari gitu ya. Itu paling cepat. Tapi kadang-kadang sampai di Maret April ya kadang-kadang. Oke, pertama kita akan bahas sektor industri. Jadi ini saya kategorikan. Ini adalah screener. Biasanya kalau teman-teman member udah pasti paham ini screener saya. Ini bukaannya ada bukaan semua untuk sektor industri. Ada sektor-sektor lain ya selain industri. Ada jasa properti, jasa-jasa, semua jasa ya. Kenapa saya ngomongin jasa? Karena jasa itu cara bisnisnya berbeda. Kemudian ada kelapa sawit, ada manufaktur, ada retail, ada tambang, dan seterusnya. Lalu di industri ini juga secara manufaktur misalnya kayak industri manufaktur juga dibedakan ya. Ada manufaktur otomotif, ada manufaktur biasa ini yang sarung tangan, ini Mark Dynamic, ada manufaktur apa ya? Oh enggak ada sih. Manufakturnya tak bedain hanya manufaktur otomotif dan manufaktur umum. Kemudian ada industri peternakan ayam, ada industri apalagi properti, kemudian pakan ternak, ada industri pewarna, ada industri konstruksi SMGR. Bukan jasa konstruksinya ya, bukan TOTL-nya bukan. Tapi industri konstruksi ini ke semen ya, semen. Kebetulan ada yang masuk nih SMGR, semen Gresik, industri makanan minuman ya, Campina, Campina ya, kemudian TRGU dan seterusnya. Nah, ini yang penasaran semen Gresik berapa, potensi dividennya yieldnya sekitar 0,6%. Itu semen Gresik ya. Jarang dibahas, jarang saya bahas. Walaupun besar, tapi jarang saya bahas karena dividennya kecil. Nah, kalau diurutkan dari yang teratas, ini potensi dividen per tahunnya itu dari sini diurutkan. Itu yang paling atas ada di CLPI. CLPI itu sekitar harga 1.500, harga wajarnya di 1.790. Harga wajar gimana cara ngitungnya sudah pernah saya spill di video 2 hari lalu atau 3 hari lalu, lupa saya. Itu sudah dibahas di situ. Ketik aja cara menghitung harga wajar atau harga wajar gitu, nanti akan muncul. Jadi ketik di sini ya. Nah, di sini harga wajar. Nanti akan muncul cara menghitung harga wajar nih. Oh, sehari yang lalu ya. Udah lupa nih, udah tua kayaknya nih. Terus Demas. Demas itu 140 harga wajarnya. Ya, ini yang di atas harga wajarnya, harga wajar ada 2. Jadi di industri itu memang profitability-nya mepet biasanya. Kemudian dengan profitability yang mepet itu membuat beban mereka ketika mau bagi dividen juga mepet-mepet. Tapi itu tidak menyurutkan atau tidak berimpact langsung terhadap harga. Karena contoh misalnya kayak JPFA. Kemarin naik nih 9,7% tanggal 2 Januari. Padahal sebenarnya yield dividen itu sekitar 5%-an ya, 5 sampai 6 lah. 5,2 nih. EPS terakhir kan 274. Terus kenapa harganya naik? Ya banyak faktornya. Tapi kalau kita simulasikan dengan value-nya dari dividen investing, sebenarnya ini masih tergolongnya mahal. Lah, orang memutuskan untuk beli kan kadang beda-beda faktornya. Nah, ini curiga saya. Closingan Desember 2025 ini sudah muncul nih di laporan internalnya Japfa. Karena 2 Januari itu sudah masuk periode closingan ya. Biasanya kan accounting itu closing di tanggal
31, tanggal 1, tanggal 2 gitu kan. Mereka lembur kan biasanya. Lah apakah ada insider yang tahu? Kan biasanya nanti beritanya, wah dengan MBG Japfa bisa closing 2025 naik profitnya 30% dari tahun 2024. Salesnya naik 30% kan, biasanya begitu biasanya. Nah dari situ langsung FOMO tuh, wah beli bagus nih gitu kan. Yang dilihat adalah progres kenaikannya, laporan keuangannya dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang perlu kita lihat impact langsung nggak ke kita. Nah impact langsung atau enggaknya itu berdasarkan dividen yang harusnya kita terima. Nah cuma ini saya hitung berdasarkan kuartal 3, masih ada kuartal 4. Kalau nanti kuartal 4 misalnya ini 300 gitu ya, naik kan, jadi 5,7 gitu. Dari 274 menjadi 300 misalnya. Atau sesuai dengan estimasinya 274, ya sudah 274 potensinya kalau dividen payout rasionya 55, kecuali ini dinaikin ya, misalnya jadi 90 gitu, baru tuh 8,5%. Tapi kalau payout rasionya masih 55 ya segini, potensinya di 5,2%. Nah ini pentingnya kenapa kita itu perlu untuk mengetahui ini. Jadi di screener ini penting buat saya. Kalau teman-teman merasa juga penting, nah boleh join ya, supaya dapat terus updatean tiap minggu. Alah promosi terus, enggak ya. Jadi sebenarnya ini saya buat untuk diri saya sendiri, terus tak kelompokin di YouTube supaya teman-teman bisa dapat mingguan ya, kondisi mingguan seperti apa, karena harganya update terus nih, setiap hari harganya update, setiap kuartal ini juga diupdate nih EPS-nya, dividen payout rasionya juga diupdate. Dan kadang-kadang ada beberapa ya, kalau di private ya, lebih private kan ngomongnya lebih bebas ya, mau ngomong apa aja karena itu lingkungan kita, jadi ya saya anggap semuanya sudah dewasa lah di situ. Tapi kalau umum begini kita mesti beda lah diskusinya gitu. Terus selanjutnya ada Avia, naik juga kemarin. Ini tapi harga wajarnya masih jauh ya. Ini MOS-nya ini 57%. Ini adalah range-nya atau harga wajar ya. Kemudian kayak Blue kemarin juga naik tuh 7,5%. Wow, tambah nih hampir 2 kali lipat. Ini WMUU, CAM, TRGU ya, SMGR itu hampir 2 kali lipat. Jadi 2000 ke 170. Ini jauh banget memang. Agak nggak masuk akal ya. Memang nggak masuk akal, karena kalau ngelihat semen gresik kita beli di harga 2.600, dapat bagi hasilnya 15 rupiah, cuma 0,6%, ya rugi kita. Kecuali kita mengharapkan capital gain. Beda, kalau capital gain kita tidak pakai rekomendasi atau kita tidak pakai screener yang seperti ini, beda. Apalagi money flow, apalagi yang lain, beda-beda, stylenya beda-beda, maka cara menghitungnya juga beda-beda. Jadi kita itu tidak bisa menyamakan, mencampur adukkan jadi satu cara yang berbeda untuk hasil yang sama misalnya gitu. Kalau money flow lain, cara kerjanya lain, kemudian mantengin marketnya lain, bid overnya harus diliatin, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena saya tuh kerja dan biasanya pakai auto order. Terus universe-nya itu nggak banyak, karena saham syariah itu ya itu saja. Jadi universe-nya nggak banyak. Ketika universe-nya nggak banyak, saya kelompokin. Nah, saya pilih misalnya kita pegang 5 sampai 7 saham kan sudah banyak tuh. Dari sekian ratus ini ya, sekian puluh ya, 90, 80, kita pegang yang terbaik aja untuk remapping atau rebalancing portofolio. Nah, yang terbaik di sektor industri yang mana? Untuk sementara ini ya, posisi per sekarang kondisinya ini. CLPI, Demas ada catatan ya, karena banyak yang nggak percaya, maksudnya banyak yang meragukan hasilnya 2025 ini. Kita harus nunggu sampai closingan 2025 muncul, karena salesnya jauh banget ya dari 2025 dibandingkan 2024 untuk Demas. LPIN ini naik kemarin 3%, SMSM, Mark, Auto masih sekitar 7,1, dan ini yang hijau-hijau itu yang di atas 6%. Yang di atas 9% hanya ada 2 ya. Hanya ada Demas dan CLPI. Dengan Demas cuma ada catatan, berarti yang terakhir ada CLPI. Nah, CLPI harganya pun juga secara grafik sudah tinggi, sehingga cara entry-nya pun nanti ketika teman-teman mau entry
lihat-lihat kondisi ya. Ini kan sudah naik jebret, kemudian ini biasanya ada pennant ya. Nah, nanti lihat nih ada break apa enggak. Kalau ada break naik ke atas bisa lanjut. Tapi kalau turun ke bawah kondisinya lanjut turun ke bawah bisa apa ya istilahnya berakibat floating loss. Kalau nggak mau cut loss ya berarti gini. Caranya adalah pada waktu kita beli di harga itu potensi yieldnya berapa. Kalau ini masih masuk terhadap ini ya udah nggak cut loss nggak masalah karena masih masuk. Target kita kan hanya 10%. Sementara itu untuk hari ini singkat saja, semoga bermanfaat. Oh ya, sorry lupa. Kalau 10,7 kita masukkan di simulasi dividen investing masih bagus apa tidak ya? Ini kepala saya nutupin ya. Taruh aja di sebelah kiri ya. Dengan kondisi itu targetnya di 18 jutaan ini kecapai ya. Di tahun ke-25 kita itu bisa mendapatkan dividen per bulannya 29 juta, per tahunnya 350 juta dengan capital yang awalnya 24 juta di tahun pertama menjadi 3,2 miliar di tahun ke-25. Jadi ini masih sesuai seperti biasanya. Untuk saham-saham di bawahnya CLPI buat teman-teman yang mau ngeliat ini kepala saya nutupin ini bener. Nah, gini ya. Buat yang mau ngelihat ya, taruh sini dah. Nah, taruh sini. Nah, pojok. Nah, ini CLPI sampai ULTJ. Nah, kemudian di bawahnya ada ULTJ sampai BRAM. Nah, ini di screenshot aja ya. Di pause, screenshot, kalau perlu dicatetin. Monggo silahkan mau dicatetin. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, rame komennya. Makin bagus, makin banyak yang like juga makin bagus. Buat yang mau join di membership silahkan klik subscribe kemudian join saja, bisa 10.000 per bulan, bisa 50.000 per bulan, silahkan. Yang 10.000 per bulan pun juga mendapatkan video-video dari saya, insya Allah setiap minggunya selalu di update ya kondisi screener terbarunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.